Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Beberapa hari yang lalu, di minggu lalu tepatnya, kebetulan saya sedang melakukan perjalanan ke Kota Serang. Nah, biasanya menuju ke sana itu saya selalu ada yang menemani, karena memang perjalanannya cukup jauh. Tapi entah bagaimana di hari itu seperti ada dorongan untuk udahlah pergi sendiri aja. Akhirnya saya memutuskan, wah ini lumayan perjalanannya cukup panjang, kesempatan nih bisa sambil dengerin khotbah, ya, sambil bisa ngobrol lah sama Tuhan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Roh Kudus. Dalam perjalanan ke sana sambil nyetir, ya sambil saya melakukan hal seperti itu sambil doa bahasa roh, beberapa kali ada seperti imajinasi, gambar yang muncul dalam imajinasi saya. Nah, dalam imajinasi itu saya melihat bagaimana mobil saya somehow terbalik. Awalnya memang cukup kaget, kok bisa ada gambaran seperti ini. Itu beberapa kali muncul, kira-kira 4 kali. Nah, dan bahkan ada satu gambaran yang jelas sekali menunjukkan bagaimana ketika mobil itu terbalik, posisi tangan saya seperti apa. Nah, yang terakhir itu akhirnya saya langsung deklarasi dalam nama Yesus, maut sudah ditelan dalam kemenangan. Lalu saya deklarasikan renungan yang ada di pagi itu, Tuhan, Engkau yang menjadi perisai aku. Amin. Udah. Dan akhirnya ketika saya sampai di Serang, melakukan segala urusan yang memang harus dilakukan di sana. Nah, dalam perjalanan pulang itu sudah cukup siang, sekitar 1:30 kalau nggak salah. Cuaca cukup panas, dan walaupun saya istilahnya beberapa kali memang pernah mengantuk ketika menyetir, tapi tidak pernah dalam sejarah saya dalam kondisi menyetir itu bisa sampai tertidur. Semengantuk-mengantuknya bisa tetap awake sampai tiba di tujuan. Bahkan kalau disebut pingsan seperti apa juga, saya nggak tahu namanya pingsan itu seperti apa. Nah, tapi dalam perjalanan pulang itu dalam kondisi yang normal. Lalu lintas juga cukup lowong ya, tidak ada kemacetan. Tapi tiba-tiba sepersekian detik saya seperti black out. Jadi benar-benar tidak tahu apa yang lagi terjadi. Hitam semuanya, tidak sadar, dan ketika buka mata lagi mobil itu udah oleng dan saya mendengar bunyi tarikannya gitu sampai akhirnya berhenti dan posisi udah terbalik gitu. Jadi saya juga nggak tahu kejadiannya tepatnya seperti apa, pokoknya udah terbalik. Ketika saya buka mata, posisi tangan saya itu persis seperti gambaran terakhir yang saya lihat dalam imajinasi saya dalam perjalanan berangkat. Kaget iya, tapi takut enggak. Saya ingat saya masih sadar total gitu. Jadi saya lihat, oh ya ini barang-barang berserakan, karena berhamburan dari tas, saya cepat-cepat kumpulin. Lalu saya segera cari handphone mana nih handphone. Akhirnya berhasil dapat handphone, ya berusaha untuk menghubungi suami saya waktu itu, dan puji Tuhan akhirnya setelah beberapa kali mencoba menghubungi lewat beberapa orang dan akhirnya bisa terhubung. Nah, waktu itu memang akhirnya ada ambulans yang datang dan saya sempat dibawa ke rumah sakit untuk dicek. Tapi puji Tuhan tidak ada luka apapun yang istilahnya yang cukup berarti, ya hanya kena serpihan-serpihan kaca sedikit, dan totally fine. Nah, jadi kacamata saya cukup tinggi ukurannya. Jadi biasanya kalau saya dalam kondisi buka kacamata itu saya tidak bisa melihat wajah orang yang bahkan berdiri mungkin sekitar 1 meter, sudah blur. Tapi saat kejadian itu, waktu kacamata saya jatuh di mobil dan saya cepat-cepat masukin ke tas, saya melihat bahwa baru kesadar gitu bahwa ternyata tadi selama tidak pakai kacamata sampai di rumah sakit itu saya bisa melihat wajah orang-orang yang menolong saya keluar dari mobil, orang-orang yang menghampiri saya, yang polisi yang datang, wajah mereka terlihat dengan jelas walaupun dalam kondisi tidak pakai kacamata. Ketika ada di rumah sakit itu sambil menunggu karena memang IGD-nya cukup crowded, di situ saya betul-betul merasakan bukan ketakutan, tapi justru kayak ada lingkupan realita Tuhan yang membuat saya justru menaikkan ucapan syukur. Di situ saya betul-betul melihat, Tuhan, apa yang saya baru baca pagi itu, apa yang baru saya deklarasikan, walaupun mungkin sempat muncul dalam imajinasi, gambar sekelebat, tapi saya tahu Tuhan mengizinkan saya melihat itu untuk Dia juga membawa saya melihat bahwa pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh nyata.
Jadi di situ saya cuman berdoa, saya cuman mengucap syukur, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh Allah yang setia, Engkau sungguh-sungguh menjadi pagar tembok, dan hidupku menjadi kesaksian bahwa meskipun mungkin kelihatannya maut mencoba untuk menghadang, mencoba untuk ngintip-ngintip lah istilahnya, tapi pertolongan Tuhan itu selalu nyata. Nah, malamnya jadi akhirnya suami saya menyusul jemput di Serang waktu itu di rumah sakit. Lalu pas kami pulang setelah bersih-bersih segala macam. Nah, waktu malam itu saya tanya, "Kamu kaget nggak?" Dia bilang, "Enggak." Kenapa? Karena waktu pagi, waktu aku lagi doa, itu Tuhan sudah tunjukin. Di situ malah yang aku lihat itu gambaran Jordan lagi nangis di samping jasad kamu. Nah, tapi ketika aku lihat itu, aku langsung deklarasi, "Tuhan, aku deklarasikan Engkau adalah El Magen, Allah perisaiku, maut pergi menjauh." Dan waktu itu Tuhan langsung kasih firman, "Aku adalah perisaimu, I'm your abundant compensation." Saya percaya salah satu penyebab dari intervensi tangan Tuhan yang saya alami disebabkan karena keluarga kami sekian waktu lamanya membangun dasar keyakinan bahwa tidak ada satupun pekerjaan maut yang bisa menghentikan rencana Tuhan dalam hidup kami. Dan dasar keyakinan lainnya yang kami bangun adalah kami akan hidup untuk melihat rencana dan penggenapan dari janji-janji Tuhan terjadi, bahkan memerintah bersama Dia dalam kekekalan. So, maut, you and I are over. Hari ini aku deklarasikan atasmu jemaat. Tiap hari, tiap waktu ada kuasa firman, ada kuasa roh yang bekerja dalam hidupmu, mengubahkan engkau jadi serupa dengan Kristus, mengalirkan kehidupan roh dan memastikan setiap manifestasi maut kita telan maut dalam kemenangan. Terjadilah. Yang percaya katakan